Saya akan melanjutkan atau membantu menjawab dari Mbak Arista terkait dengan prosedur penerbitan saham. Jadi untuk prosedur penerbitan saham tadi, pertama harus melewati tahap persiapan dulu. Jadi perusahaan itu kalau menerbitkan saham, itu perusahaan itu harus mendaftarkan diri dulu sebagai perusahaan yang sudah go public. Jadi dalam tahap ini ada 4 tahap terkait dengan prosedur untuk penerbitan saham. Ini dulu sebenarnya sudah kita bahas di materi pasar modal. Ini hanya mengulang saja. Jadi pertama itu ada disebut dengan tahap persiapan. Yang kedua ada yaitu tahap pengajuan dan pernyataan pendaftaran. Yang ketiga tahap penawaran saham. Yang keempat baru tahap pencatatan di bursa efek. Oke, saya jelaskan untuk yang pertama yaitu terkait dengan tahap persiapan. Yaitu untuk tahap persiapan itu persetujuan RUPS dan menunjuk penjamin emisi atau disebut dengan underwriter. Jadi sesuai dengan SK Menteri Keuangan di tahun 1991 yang dapat melakukan penawaran umum itu adalah perusahaan atau emiten yang di dalamnya itu sudah menyampaikan pernyataan mendaftarkan diri kepada Bapepom LK. Kalau sekarang itu untuk pengawas pasar modal itu yaitu pihak OJK untuk menjual atau menawarkan efek kepada masyarakat, dan pernyataan pendaftaran itu sudah efektif. Jadi dikatakan sudah ada tahap persiapan kalau di dalam itu sudah melakukan penawaran umum, sudah menyampaikan pernyataan pendaftaran kepada OJK. Jadi untuk perusahaan yang sudah mendaftarkan yang bermaksud menawarkan efeknya kepada masyarakat melalui bursa efek atau melalui pasar modal tadi, itu harus mempersiapkan hal yang diperlukan. Yaitu pertama, perusahaan itu harus menetapkan rencana untuk mencari dana. Bagaimana cara mencari dana itu dengan perusahaan itu sudah go public. Yang kedua, dari rencana go public tadi dimintakan persetujuan kepada pemegang saham dalam RUPS. Jadi di sini ada persetujuan RUPS dan menunjuk penjamin emisi. Yang ketiga, emiten itu mencari yang namanya profesi penunjang, mencari yang namanya lembaga penunjang. Untuk apa? Untuk membantu menyiapkan dari kelengkapan dokumen dari suatu entitas. Nah, untuk penunjang ini disebut dengan yang pertama adalah underwriter, ini penjamin emisi. Ketika perusahaan itu sudah menerbitkan saham, itu nanti underwriter ini bertindak sebagai penjamin, yaitu membantu emiten dalam proses emisi. Jadi nanti untuk perusahaan itu ketika mau bertransaksi di pasar perdana, itu bukan perusahaan itu turun tangan sendiri menawarkan sahamnya kepada masyarakat atau kepada calon investor, itu enggak. Tetapi yang menawarkan saham itu penjamin emisi atau underwriter-nya ini. Terus di tahap persiapan ini perusahaan itu harus mencari pihak lagi yang membantu kelengkapan, yaitu terkait dengan profesi penunjang. Siapa saja profesi penunjang ini? Ada akuntan publik, ada notaris, konsultan pajak, maupun perusahaan penilai. Fungsinya untuk apa? Yaitu pertama terkait dengan akuntan publik. Akuntan publik itu siapa? Auditor independen. Jadi auditor itu nanti akan bertugas untuk mengaudit dari laporan keuangan yang sudah dibuat oleh perusahaan untuk melakukan audit laporan keuangannya untuk 2 tahun terakhir sebelum perusahaan itu mau go public. Terus notaris itu terkait dengan apa? Pembuatan akta, perjanjian untuk penawaran umum, notulen rapat itu disahkan semua oleh notaris. Jadi dalam rangka untuk persiapan go public tadi, legalitasnya disahkan oleh notaris. Untuk konsultan hukum menilai perusahaan dari segi hukum, legalitasnya kayak gimana. Jadi dari notaris tadi disahkan oleh konsultan hukum. Selanjutnya ada perusahaan penilai, yaitu di situ ada menilai aset yang dimiliki perusahaan itu yang tercatat dalam neraca itu atau semua kewajibannya itu didasarkan dari penilaian dari perusahaan itu, perusahaan penilai. Jadi bukan semua yang menilai dari perusahaan sendiri, bukan, tetapi dari perusahaan penilai. Itu terkait yang pertama, yaitu di tahap persiapan. Selanjutnya ada yang namanya lembaga penunjang. Nah, tahap lembaga penunjang itu yang kedua, setelah itu semua selesai untuk tahap persiapan sampai ke membentuk lembaga profesi penunjang, maka perusahaan itu mempersiapkan kelengkapan dokumen emisi sampai masuk ke pendahuluan dalam bursa efek. Selanjutnya ke tahap yang kedua,
pengajuan dan pernyataan pendaftaran, yaitu di sini ada otorisasi dari Bapak LK yang sekarang itu otorisasinya kepada pihak OJK, yaitu pada tahap ini dilengkapi dengan dokumen pendukung tadi. Jadi beberapa poin yang sudah saya sebutkan di atas tadi disampaikan kepada Bapak LK, kalau sekarang disampaikan kepada pihak OJK. Jadi itu dengan berbagai dokumen tadi itu digunakan sebagai pernyataan pendaftaran. Terus selanjutnya kalau itu sudah, itu ada tahap penawaran saham. Penawaran saham ini atau penjualan saham ini dilakukan di pasar perdana. Jadi tahapan ini merupakan tahapan utama karena pada saat ini emiten atau perusahaan di saham penawaran ini menawarkan sahamnya pertama kali kepada masyarakat, kepada investor. Jadi investor itu dapat membeli sahamnya melalui agen penjual yang telah ditunjuk. Jadi agen penjualnya siapa? Penjamin emisi ini tadi. Untuk masa penawarannya ini sekurang-kurangnya 3 hari kerja. Jadi tidak semua keinginan investor terpenuhi dalam tahap ini. Jadi misalkan gini, saham yang dilepas ke pasar perdana itu ada 100 juta saham misalkan. Sementara yang dibeli seluruhnya investor ada 150 juta saham. Maka ada beberapa investor yang tidak mendapatkan saham dalam pasar perdana ini. Maka investor tersebut dapat membeli sahamnya di bursa efek. Jadi tahap transaksi penawaran di penjualan saham ini bukan dari perusahaan secara langsung ke para investor, tapi dilakukan oleh penjamin emisi di sini, oleh agen penjualnya. Nah, terus harganya bagaimana? Harganya ditentukan oleh penjamin emisi. Dan harga ini nanti sebagai nilai nominal dari saham. Nah, itu nanti kalau sudah ada pembayaran dari agen penjual kepada para investor, itu uangnya menambah ekuitas dari perusahaan. Selanjutnya, di tahap pencatatan bursa ini berarti untuk mulai penjualan saham di pasar perdana, selanjutnya masuk ke pasar sekunder, yaitu di transaksi di Bursa Efek Indonesia. Jadi ada prosedur penerbitan saham di sini. Oke, jadi semua biaya langsung yang terkait atas penerbitan saham itu, baik itu penjamin emisi, biaya akuntansi, biaya hukum, percetakan pajak, dan sebagainya, itu mengurangi pendapatan atas penjualan saham. Jadi hasil penjualan saham ini tadi, itu kan nambah ekuitas perusahaan, jadi dikurangi dengan semua biaya yang sudah dikeluarkan untuk persiapan penerbitan saham itu tadi. Itu untuk prosedur penerbitan saham. Saya jelaskan kembali karena di slide juga belum ada, slide yang presentasi belum ada. Dari sini ada yang mau ditanyakan?